Halo guys, kali ini kita mau bahas SIM ya. Bukan SIM sepeda motor atau kendaraan bermotor ya guys. Tapi SIM itu adalah singkatan dari Sistem Informasi Manajemen. Pengertian dari Sistem Informasi Manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis dan ditampilkan agar data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi sebuah perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini sebenarnya adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebagai sebuah perusahaan. Sistem ini berbasis komputer dan dapat berupa lembar Excel atau platform yang lebih kompleks. Selain itu, data dapat diakses dan diolah secara internal maupun eksternal, sehingga sistem informasi yang digunakan lebih efisien dan produktif. Fungsi utama dari sistem informasi manajemen pada bisnis. Sistem ini sangat dibutuhkan karena memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam organisasi bisnis. Apabila tidak memiliki informasi yang tepat, maka tidak akan ada organisasi mana maupun bisnis yang dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik. Setiap pengambilan keputusan dari bisnis maupun organisasi haruslah berdasarkan informasi yang relevan dan telah terverifikasi. Jika tidak memiliki informasi yang relevan maupun terverifikasi, maka bisnis yang Anda jalankan dapat mengalami kerugian yang besar dan produktivitas akan menurun. Jadi berikut adalah fungsi dari sistem informasi manajemen pada bisnis. Pertama adalah membantu dalam proses pengambilan keputusan. Itu sebuah sistem tentu harus berdasarkan informasi yang relevan dan dari sumber yang valid. Informasi tersebut haruslah mengandung sebuah fakta agar proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik. Dengan adanya sistem informasi manajemen dalam bisnis Anda, maka pengambilan keputusan akan lebih mudah dan terstruktur dengan baik. Kedua, membantu dalam menemukan suatu masalah. Seperti yang diketahui, sistem ini akan memberikan informasi yang relevan dalam setiap aspek kegiatan perusahaan. Apabila terdapat kesalahan pada manajemen, maka informasi pada SIM akan memberikan solusi pada permasalahan tersebut. Ketiga adalah membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. Di dalam sistem ini juga menyimpan menyimpan data dalam sebuah basis data atau database, sehingga pada sistem informasi manajemen dapat membandingkan kinerja bisnis Anda dengan lebih mudah dan cepat. Keempat adalah membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Terkadang di beberapa perusahaan bisnis memiliki beberapa departemen dan menjalankan tugasnya masing-masing, sehingga perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengkoordinasikan tiap departemen dengan baik. SIM di sini memiliki kemampuan untuk membantu koordinasi masing-masing departemen. Pertukaran informasi menjadi lebih baik dan cepat dengan manajemen yang terstruktur. Hubungan yang sehat akan terbentuk pada setiap orang dalam departemen satu dengan departemen yang lain dalam pertukaran informasi. Tahapan proses manajemen. Proses manajemen memiliki beberapa tahapan yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Pertama adalah perencanaan. Ini adalah tahap formulasi yang disusun secara terperinci untuk menciptakan tujuan akhir dan termasuk ke dalam aktivitas manajemen. Tahapan perencanaan memiliki persyaratan untuk menetapkan tujuan dan mengidentifikasi metode untuk mencapai sebuah tujuan atau objektivitas. Kedua adalah pengendalian. Tahap yang kedua termasuk ke dalam proses pengendalian, di mana setelah rencana berhasil dibuat, selanjutnya masuk pada proses implementasi rencana tersebut. Peran dari manajer dan karyawan adalah memonitoring pelaksanaannya supaya berjalan dengan lancar dan semestinya. Ketiga adalah pengambilan keputusan. Tahapan yang terakhir akan dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif pilihan. Fungsi dari manajerial berperan sebagai penghubung antara proses perencanaan dan pengendalian. Seorang manajer harus bisa antara tujuan serta metode untuk melaksanakan tujuan tersebut. Komponen sistem informasi manajemen. Sebuah sistem informasi manajemen perlu dibangun dengan beberapa komponen yang saling berkaitan dan memiliki pengaruh terhadap informasi satu dengan informasi yang lain. Perancangan sebuah SIM melibatkan komponen sebagai berikut. Pertama adalah manusia. Dalam sebuah sistem informasi manajemen, manusia merupakan peranan yang sangat penting. Peran dari manusia sendiri adalah merancang, mengolah, mengoperasikan, membangun, dan menggunakan sistem tersebut, sehingga informasi yang dihasilkan pada SIM tersebut akan memberikan manfaat bagi manusia dan bisnis yang dijalankan.
Sumber daya manusia sangat diperlukan agar terciptanya sebuah sistem yang berjalan dengan baik dan semestinya. Kedua adalah informasi. Sistem informasi manajemen dibuat oleh manusia untuk menghasilkan informasi dari data yang bersifat mentah sehingga menjadi data yang dapat diolah dan dapat berguna bagi bisnis. Informasi yang telah memenuhi syarat di atas akan memberikan manfaat yang besar bagi manusia serta bisnis yang dijalankan. Pengolahan data dan informasi akan lebih mudah dan teruji apabila dalam bisnis yang dikembangkan menggunakan SIM yang tepat. Ketiga adalah sistem. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem besar di mana terbentuk dari beberapa subsistem yang berbeda tugasnya, tetapi saling terhubung dan terintegrasi. Subsistem dalam sistem informasi manajemen bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyempurnakan data sehingga menghasilkan sebuah informasi. Keempat adalah organisasi manajemen. Setiap usaha dan bisnis tentu perlu membentuk manajemen untuk mencapai tujuan dari usaha dan bisnisnya. Fungsi dari organisasi manajemen itu sendiri adalah untuk mengorganisir, melaksanakan, merencanakan, dan mengontrol operasional perusahaan atau organisasi. Kelima adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini dapat diambil apabila bisnis tersebut memiliki informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Seorang pebisnis maupun pengusaha tidak dapat mengambil keputusan dengan baik apabila tidak adanya SIM sebagai wadah untuk mengelola informasi. Dapat dikatakan juga bahwa dasar pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan adalah menggunakan sistem informasi manajemen. Selain itu, informasi juga harus bersifat relevan dan mengandung fakta serta tidak ada unsur rekayasa. Kategori manajemen informasi atau MIS. Sistem informasi manajemen memiliki pengertian yang sangat luas sehingga dapat dikategorikan dalam sebuah sistem. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama adalah Business Intelligence System atau BIS. Kategori ini biasanya akan digunakan oleh perusahaan yang membuat sistem keputusan bisnis berdasarkan pengumpulan, integrasi, dan analisis data serta informasi yang berhasil dikumpulkan. Sistem ini mempunyai kesamaan dengan EIS, namun hanya manajer dan eksekutif tingkat bawah yang menggunakan BIS. Kedua adalah Executive Information System atau EIS. Manajemen tingkat senior lebih sering menggunakan EIS untuk membantu dalam membuat keputusan untuk mempengaruhi organisasi. Hal yang perlu dipersiapkan oleh eksekutif adalah data dengan tingkat akurasi yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk membaca data secara tepat dan akurat. Ketiga, Customer Relationship Management atau CRM. CRM menyimpan berbagai informasi mengenai pelanggan meliputi penjualan, informasi kontak, serta peluang pendapatan yang diperoleh. Departemen pemasaran, layanan pelanggan, bisnis analis, dan tim penjualan akan sering untuk menggunakan sistem CRM ini. Keempat adalah Salesforce Automation System atau SFA. Komponen khusus dari sistem SFA ini mampu untuk mengotomatisasikan banyak tugas yang dilakukan oleh tim atau departemen penjualan. Komponen tersebut mencakup manajemen kontak, pelacakan atau tracking, pembuatan kontak, hingga manajemen pemesanan atau order. Kelima adalah Financial Accounting System atau FAS. Untuk kategori ini dikhususkan bagi tiap departemen yang bergerak di bidang akuntansi dan keuangan. Contoh tugas yang dilakukan adalah menghitung hutang dagang AP dan hutang dagang AR. Contoh sistem informasi manajemen. Berikut merupakan contoh dari sistem informasi manajemen untuk bisnis yang Anda kembangkan. Pertama adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. Untuk sistem ini sangat sering digunakan oleh perusahaan besar, tidak menutup kemungkinan juga bahwa perusahaan kecil maupun rintisan juga dapat menggunakan sistem ini. ERP sendiri digunakan untuk manajemen dan mengelola data yang terintegrasi antara unit dalam perusahaan. Kedua ada Supply Chain Management. Sistem ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen untuk mengelola integrasi data, contohnya seperti manajemen suplai bahan baku dimulai dari pemasok, produsen, pengecer hingga kepada konsumen. Ketiga, Transaction Processing System atau TPS. Sistem yang selanjutnya adalah TPS yang berfungsi untuk melakukan proses data dalam jumlah besar serta transaksi yang besar dan dilakukan secara rutin. Sistem ini sangat cocok untuk bisnis yang bergerak dalam hal keuangan seperti inventaris, bank, dan lain-lain. Keempat adalah Office Automation System atau OAS. Sistem yang keempat adalah OAS yang digunakan untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi antar departemen dalam satu perusahaan. Kemudian dapat mengintegrasikan antara server dalam perusahaan, contohnya adalah pengguna email. Kelima adalah Informatic Management System atau IMS. Dalam sistem ini mendukung proses spektrum tugas dalam organisasi. Yang dimaksud spektrum di sini adalah menggabungkan beberapa tugas menjadi satu dan saling terintegrasi. Selain itu, IMS juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi seperti e-procurement.
Sistem ini sangat cocok untuk menganalisis sebuah informasi untuk mengambil keputusan. Keenam, ada Knowledge Work System atau KWS. Sistem yang satu ini lebih mengarah dalam hal mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam sebuah organisasi atau entitas. Pengetahuan maksudnya adalah sebuah hal baru yang dapat meningkatkan produktivitas dalam bisnis yang Anda jalankan. Ketujuh, ada Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCWS. GDSS sendiri merupakan sistem yang berfungsi untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan yang diperoleh melalui pengumpulan pengetahuan dalam kelompok dan tidak bersifat individu. Pada umumnya dapat berupa kuesioner, skenario, maupun konsultasi. Contoh dari sistem tersebut adalah e-government. Kedelapan, ada Expert System atau ES dan Artificial Intelligence atau AI. Dalam sistem ini sedikit berbeda dengan sistem yang lain karena penerapannya menggunakan kecerdasan buatan. Fungsi dari sistem ini adalah dapat menganalisis permasalahan dengan bantuan tenaga ahli yang telah diprogram sebelumnya. Contoh dari penerapan ES dan AI adalah pembuatan sistem jadwal mekanik. Kesembilan, ada Executive Support System atau ESS. Pada sistem ini cenderung menguntungkan pada seorang manajer karena ESS mampu membantu manajer dalam membantu berinteraksi dengan lingkungan perusahaan. Interaksi tersebut dapat berupa bantuan grafik dan alat komunikasi lainnya. Dan ke-10 atau yang terakhir adalah Decision Support System atau DSS. Untuk sistem terakhir ini sangat membantu seorang manajer dalam mengambil sebuah keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Pengamatan di sini sangat penting agar bisnis yang dijalankan dapat berkembang dan meningkatkan produktivitas. Masuk kepada pembahasan terakhir, dari semua penjabaran di atas, manfaat sistem informasi manajemen adalah dengan menggunakan sistem informasi manajemen pada perusahaan, maka kita dapat meningkatkan kinerja dari bisnis yang dijalankan. Berikut merupakan beberapa manfaat dari penggunaan sistem informasi manajemen dalam bisnis. Pertama, manajemen tentunya dapat membandingkan hasil kerja yang telah direncanakan serta dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan dalam kinerja dan rencana bisnis. Kedua, seorang manajer juga dapat memiliki kemampuan untuk menerima umpan balik dari bisnis yang dijalankan. Ketiga, manajemen mendapatkan gambaran umum dari setiap operasi yang dilaksanakan. Keempat, banyak keputusan yang dialih tugaskan dari manajemen atas menuju ke level organisasi yang lebih efisien dengan memperhatikan faktor pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Kelima, organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari investasi dengan cara melihat dan mengidentifikasikan apakah sistem dan informasi berfungsi dengan semestinya atau tidak. Jadi kira-kira seperti itu guys, penjabaran mengenai sistem informasi manajemen. Sebenarnya dalam kehidupan kita hari ini, sistem informasi manajemen sudah sangat sedemikian maju dan berkembang. Bagaimana? Contoh dalam penggunaan smartphone pada zaman ini, bahwa banyak aplikasi-aplikasi atau aplikator-aplikator menciptakan berbagai aplikasi yang sudah sangat memudahkan kita untuk melakukan berbagai aktivitas, mulai dari bisnis, sekolah, berbelanja, bahkan untuk mengecek kesehatan saja hari ini kita bisa menggunakan aplikasi. So, kita semua merasakan manfaat dari sistem informasi manajemen. Cukup sekian dari kami. Sampai ketemu di video kami yang selanjutnya.